Halo, saya Ninyomansi Ayu Wulandari, CGP Angkatan 4 Kota Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1.A.9. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah, menurut Tomlinson tahun 2000, usaha yang dilakukan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pada proses pembelajaran diferensiasi, lebih menekankan pada kebutuhan individu, karena kita ketahui bersama bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya ciri khas masing-masing dan terlahir dengan kodrat alam dan zamannya. Dalam hal ini, guru hanya bisa menuntun lakunya, bukan kodratnya. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus selalu berusaha untuk memenuhi dan memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda tersebut. Guru dalam hal ini bukan berarti mengajar dengan berbagai cara yang berbeda dalam waktu yang sama. Namun ketika guru mengajar, terlebih dahulu harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan selain itu, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, mendefinisikan tujuan pembelajaran jelas, melaksanakan penilaian berkelanjutan dengan memanfaatkan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan, hingga dapat mewujudkan manajemen kelas yang efektif. Untuk melakukan semua itu dapat dilakukan melalui strategi diferensiasi, yang diantaranya diferensiasi konten merujuk pada strategi dalam membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten yang disampaikan oleh guru. Diferensiasi proses merujuk pada strategi untuk membedakan proses yang harus dijalani yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami materi. Dan terakhir, diferensiasi produk merujuk pada strategi untuk memodifikasi produk hasil belajar murid. Pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pada intinya, untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan prestasi belajar yang optimal, hal utama yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan memetakan kebutuhan belajar murid, karena dengan kesemua itu, guru dapat merancang, menerapkan, atau melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan murid itu sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan belajar murid yang berbeda tersebut, maka prestasi belajar optimal dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di materi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran diferensiasi. Demikianlah pemaparan dari saya. Semangat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terima kasih.